Pasca pengumuman resmi dari KPU 22 Juli kemarin yang mengesahkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, para relawan Jokowi JK dari seluruh Indonesia mengadakan acara syukuran dengan simbolisasi pemotongan tumpeng setinggi 7 meter. Acara ini digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Untuk informasi terkini dari sana kita akan bergabung dengan Yasmin Alvina langsung dari Tugu Proklamasi. Yasmin, bagaimana suasana di Tugu Proklamasi untuk menyambut syukuran dari para relawan Jokowi JK di sana? Iya Wahyu, saat ini suasana di Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat sudah sangat ramai, diisi dengan seluruh relawan Jokowi dari seluruh Indonesia. Dan nantinya di Tugu Proklamasi ini akan diadakan acara seperti doa bersama, rasa syukur bersama atas kemenangan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 hingga 2019 nanti. Dan Wahyu, nanti juga akan ada acara pemotongan tumpeng, tetapi bukan potong tumpeng biasa, karena potong tumpeng saat ini di Tugu Proklamasi ini tumpeng setinggi 7 meter yang melambangkan bahwa Jokowi adalah presiden ke-7 Republik Indonesia. Dan Wahyu, juga nanti akan ada pembacaan maklumat dari para relawan untuk presiden baru yaitu Jokowi, dan juga nanti kita masih menunggu kedatangan Jokowi untuk memberikan pidato kemenangannya. Wahyu, saat ini juga saya sedang bersama dengan ketua relawan Jokowi JK yang berasal dari Partai Nasdem. Kami akan menanyakan langsung bagaimana rangkaian acara keseluruhan di Tugu Proklamasi ini. Selamat sore Bang Martin. Sore Yasmin. Ya, apa kabarnya Bang Martin? Sangat baik. Bisa diceritain nggak sih cara potong tumpeng 7 meter ini dari relawan seperti apa keseluruhannya? Ya, jadi idenya adalah Pak Jokowi berjuang bersama-sama dengan relawan sejak awal, dan setelah beliau menang, Pak Jokowi dan Pak JK, maka memberikan semacam pidato di depan relawan-relawannya yang selama ini sudah berjuang bersama dengan Pak Jokowi. Dan di sini kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh relawan. Ada tumpeng 7 meter, ada band dari relawan Jokowi, juga ada teman-teman artis yang datang. Dan rencananya nanti akan ada pembacaan maklumat rakyat untuk presiden baru yang akan disambut oleh pidato Pak Jokowi. Bang, di sini yang unik kan pemotongan tumpeng setinggi 7 meter. Ini sebenarnya siapa yang mencetuskan ide potong tumpeng 7 meter ini, Bang? Teman-teman relawan juga. Jadi waktu kita rapat, apa yang kita buat simbolisasi. Nah, teman-teman dari Projo mengatakan kita harus bikin tumpeng. Tapi tumpengnya 7 meter karena ini presiden ke-7 katanya gitu. Sukses selalu acaranya, dan juga nanti Pak Jokowi akan memimpin Indonesia dengan sukses. Terima kasih Bang atas waktunya. Iya Wahyu, demikian yang dapat kami laporkan dari Tugu Proklamasi. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Yasmin Alvina dari Tugu Proklamasi Jakarta. Pemirsa, meski jumlah golput masih tetap tinggi di kisaran 30% dari total warga yang memiliki hak pilih, Pilpres 2014 kali ini menjadi momentum bagi sebagian warga yang sebelumnya tak pernah masuk ke bilik suara untuk mengubah sikapnya, bahkan turut menjadi relawan. Joko Anwar, sutradara yang juga penulis skenario, hanyalah satu dari jutaan orang Indonesia yang kerap golput ketika pemilu tiba. Tapi Joko merubah sikapnya pada Pilpres 9 Juli 2014. Alih-alih sering kecewa dengan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya, Joko menaruh harapan besar pada pasangan capres-cawapresnya kali ini. Kalau dulu mungkin aku ngerasa apapun yang aku pilih nggak akan membuat perubahan buat Indonesia, karena tidak ada pilihan yang aku percaya, tidak ada trust ke salah satu, apakah itu calon presiden, apakah itu calon legislatif. Cuman munculnya Jokowi bikin perubahan yang besar ya dalam hidup aku dan banyak teman-teman dan banyak orang lain di seluruh Indonesia, yang tadinya tidak peduli pemimpin jadi peduli pemimpin, yang tadinya tidak peduli bagaimana pemimpin menjalankan atau memanage bangsa jadi peduli bagaimana pemimpin memanage bangsa. Joko pun menjadi satu dari jutaan relawan Jokowi JK yang kerap urun rembuk ataupun terjun langsung menyampaikan aksi kampanye baik secara terbuka maupun melalui media sosial. Sederet nama publik figur mulai dari artis, seniman, budayawan hingga akademisi bergabung dalam relawan mendukung pasangan capres-cawapres dengan satu tujuan, mengusung kampanye damai,
membawa kegembiraan politik dalam pesta demokrasi Pilpres 2014. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, belasan tahun yang lalu, sosok Joko Widodo dikenal sebagai orang yang pendiam dan sederhana, tanpa latar belakang keluarga maupun pengetahuan politik. Namun sosok ini kemudian menjadi tumpuan harapan jutaan masyarakat Indonesia ketika Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkannya sebagai presiden terpilih dengan perolehan suara lebih dari 53%. Kiprah Jokowi, rakyat biasa menuju Istana Negara, kami rangkum dalam tayangan berikut ini. Joko Widodo, 13 tahun lalu, hanyalah seorang pengusaha kayu asal Surakarta, Jawa Tengah. Di tahun 2005, tekadnya meminta izin keluarga untuk terjun ke dunia politik, mencalonkan diri menjadi wali kota Solo adalah titik balik publik mengenal sosok yang dikenal pendiam dan sederhana ini. Belasan tahun berpengalaman sebagai pengusaha dan tanpa bekal latar belakang politik, Jokowi memenangkan pertarungan pemilihan wali kota Solo periode 2005-2010 bersama FX Hadi Rudiatmo. Disinilah kiprah Jokowi sebagai kepala daerah mulai menjadi sorotan publik. Terbukti pada pemilihan kedua wali kota Solo 2010, Jokowi memenangkan suara di atas 90%. Nama Jokowi pun kian meroket hingga ke mancanegara atas prestasinya membenahi kota Surakarta. 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo periode kedua, Jokowi dipinang menjadi gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi Ahok memenangi Pilgub DKI Jakarta setelah melewati 2 putaran pemilihan. Setahun bekerja, kinerja Jokowi terus disorot. Putra sulung kelahiran Surakarta ini akhirnya memutuskan ikut bertarung dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan mantan Ketua Umum Golkar Yusuf Kala. Kegembiraan politik diusung Jokowi sebagai tagline besar dalam kampanye terbukanya. Di penghujung masa kampanye, ribuan rakyat berkumpul tanpa dikoordinir ataupun dibayar di Stadion Gelora Bung Karno menyampaikan dukungan lewat konser Salam Dua Jari. 22 Juli 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kala ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan suara lebih dari 53%. Angka yang sama dengan umur Jokowi saat ini ketika terpilih menjadi pemimpin Republik Indonesia ke-7. Tim Liputan, Metro TV.